Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fauzi Mutakin dari kelas semester 2A. Di sini saya akan mereview sedikit materi pertemuan kelima dari Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan Dr. M. Rendi Arir Hayandi SHMH. Pengertian hukum pidana Strafrecht. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius poenali atau criminal act atau substantif criminal act adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana. Hukum pidana material berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act, yaitu nullum delictum noella poena sine pravia lege poenali, yang berarti tidak ada tindak pidana atau delik, tidak ada sanksi hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Hukum pidana material mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility, yaitu apa-apa saja yang dapat menentukan apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan. Contoh hukum pidana material adalah KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formil atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius peniendi atau criminal procedure adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Hukum pidana formil merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Dengan kata lain, hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Contohnya, Kitab Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tindak pidana dibagi menjadi dua: perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar delik pelaku. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku. Cara merumuskan tindak pidana menyebutkan nama yuridisnya saja tanpa menyebutkan unsurnya. Menyebutkan unsurnya tanpa menyebutkan yuridisnya. Menyebutkan acara lengkap, menyebutkan unsurnya, dan menyebutkan yuridisnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.